Action. Conversation is on. Oke, Sobat Podcast semua, saat ini saya ditemani sama Arlin Marcia Leonard. Halo Arlin, tak sebut namamu secara lengkap. Perlu dikenalkan nggak ya, Arlin ini? Oh perlu deh. Arlin ini adalah anak dari penatua Andri Leonard, gitu ya? Tapi nggak persis, oke. Oke, Arlin, lu sekolah jurusan apa? Dulu sekolah jurusan pendidikan bahasa Mandarin. S1, S2? S1. S1 langsung? Langsung dari Beijing Normal University. Oke, di Cina ya, bukan Taiwan ya? Nah, di Beijing ya. Oke, lu kenapa tertarik dengan bahasa Mandarin? Awalnya nggak ada ketertarikan sama sekali gitu. Nah, kok bisa? Apalagi SD sampai SMA tuh rasanya kepepet gitu kan, demi ulangan. Saya tak kepepet. Iya. Maksudnya Ya, kepepet. jadi kalau dulu itu belajarnya tuh bukan gara-gara suka Mandarin, karena mau ulangan. Jadi mau nggak mau harus belajar gitu kan. IPA atau IPS? IPS. Oh IPS, oke. Tapi waktu nyari-nyari jurusan kuliah itu awalnya bukan mau ke Beijing dulu memang, mau ke tempat lain. Tapi ya karena satu lain hal kan batal gitu lah. Salah satunya ya gara-gara faktor ekonomi lah, habis itu kan nggak jadi. Nah terus sungguhan. Terus setelah itu dapat tawaran, dapat jalur prestasi di salah satu universitas gitu kan. Oh beasiswa bukan ya? Jalur prestasi ya? Jalur prestasi. Nah pas tak lihat gitu, wih kok mahal-mahal gitu loh ya, kayak kuliah-kuliah ini kok tambah lama tambah mahal. Terus tak lihat paling atas gitu, yang uang pangkali paling murah sastra Tionghoa. Terus aku bilang ke papi waktu itu, Pi aku tak ngambil ini aja sastra Tionghoa, angkatannya cuma sedikit, uang masuknya murah, penting itu dulu lah gitu. Nanti masalah ya apa pasti diajari dari nol lah, feelingku gitu. Terus selang berapa hari papa bilang, kalau kamu misalnya mau ngambil sastra Tionghoa, waktu itu kan RMB kursnya masih belum kayak sekarang kan, masih 1.300, 1.300-an lah kurang lebih. Nah, kok sekarang sudah 2.200, 1.100. Terus papa bilang, Pak mau ya sekalian aja berangkat. Ya mumpung dikasih kesempatan keluar langsung tak ambil. Gitu. Tapi lu punya cita-cita keluar negeri apa enggak sih sebetulnya untuk kuliahnya? Atau di sini aja? Dulu pengennya keluar negeri. Memang pengen di luar negeri? Dari SMP tuh sudah pengen SMA-nya nggak di Surabaya. Dulu tuh pernah bilang ke Pak Mama tuh pengen masuk Waing dulu. Sama papa nggak boleh gitu. Terus ya namanya anak-anak SMA begitu, ketemu sama temennya bilang aku mau ke negara A, negara B, negara C. Aku bilang aku ya pengen gitu loh. Terus ada beberapa teman kan dulu sempet zaman kan SMA 2 terus langsung berangkat, jadi nggak nyelesaikan SMA 3 ya, kan. Mereka setahun di sana dulu ya. Terus jadi kan lulusnya juga bakal lebih cepat gitu loh. Jadi kok ya pengen gitu, tapi kan ya karena faktor ekonomi tadi kan nggak mungkin gitu loh. Nah ini mumpung papa ngasih kesempatan berangkat, wes nggak mikir langsung berangkat. Gitu. Nah, lu memang di awal kepingin jurusan Mandarin atau lu dulu punya cita-cita apa? Nah kalau cita-cita itu banyak sebenarnya. banyak. Lu tapi, punya banyak berapa alternatif lu? Salah satunya memang pengen jadi guru. Itu dari kecil. Oke, terus selain guru kan enggak, maksudku cita-cita lu dalam artian ngambil jurusan misalnya. Dulu pertama pengen jadi koki. Oke, dari chef. Oke, tapi terus? Waktu jadi chef itu aku mikir gitu, kalau di universitas yang di dalam sini, maksudnya waktu itu di Surabaya ada, itu kebanyakan lebih ke manajemen, sedangkan aku nggak prefer ke sana gitu, benar-benar pengen fokus di masak. Karena memang dari kecil sukaannya masak gitu loh. Tuh, tapi ya kalau ke sana modalnya kayak terlalu besar gitu ya, dari sekolah, dari peralatan gitu. Terus nggak usah lah gitu. Toh kan masih mau nggak mau, apalagi perempuan mau nggak mau bakal masak gitu, jadi nggak masalah. Terus setelah masak apa? Masak jadi guru. Terus dulu tuh sempat pengen jadi tour guide. Tour guide? Iya. Lu bisa masak? Iya lumayan lah. Pinter enggak ya? Kok enggak ya? Ya oke lah. Ya satu saat bawalah masakannya ke sini. Oke. Nah akhirnya lu bertekad jadi guru. Tapi dulu apakah memang langsung bahasa Mandarin? Iya, jadi waktu lulus SMA kan langsung berangkat ke sana. Waktu berangkat itu, ya itu karena Mandarinnya ini benar-benar nggak punya basic. Jadi aku 1 tahun ngambil sekolah bahasa dulu di sana. Jadi hitungannya kuliahku mundur setahun demi bahasa dulu, terus tes masuk, baru habis itu mulai S1-nya. Di situ. Lu di sana ngerasain ini apa? Misalnya pas biasanya kan gini, tekad ke luar negeri gitu. Begitu di sana, kok rasanya jauh mbak papa mama,
gimana gitu, perasaan lu gimana? Waktu Setahun pertama kali? Heeh. setahun pertama nggak ada homesick sih, bener-bener enjoy karena Oh bener-bener gitu. kayak Oh ya karena excited. suasana baru, Iya, masih excited. ya. Terus Heeh. kan karena masih sekolah bahasa, jadi belum masuk pelajaran Hmm. gitu sih. Jadi masih full of excitement gitu. Terus? Begitu mau daftar kuliah, aku lihat seniorku, kakak tingkatku itu belajar sampai nangis-nangis karena hurufnya sudah nggak tahu, kita harus hafal, harus translate pula. Nah itu nangis sampai malam itu langsung telepon mami, "Mi, aku tak sekolah bahasa setahun lagi aja tidak jadi kuliah." Tapi mami bilang, "Kamu mau kuliah jurusan apapun itu pasti akan ada kesusahan, kamu pasti ada yang ada titik yang kamu merasa kamu tuh nggak sanggup, mau nggak mau harus kamu selesaikan." Oke. Gitu. Jadi ya Lu mau nggak berapa mau tahun di terus. sana? Total 5 tahun lebih dikit. 5 tahunan. Oke. Nah, Arlin, lu kan sekarang jadi guru. Guru bahasa Mandarin. Iya. Lu udah berapa lama? Kalau ngajarnya Lu lulus tahun berapa sih? Sorry. lulusnya 2016. 2016. Terus lu mulai ngajar? Sebenarnya aku sebelum lulus tuh sudah mulai ngajar. Jadi waktu aku skripsi Heeh. itu sudah mulai kebelet cari uang, jadi udah mulai kerja. Di sana? Iya. Oke. Itu udah ngajar. Udah ngajar di sana. Oke, terus? Ya karena waktu itu usianya masih terlalu muda, belum bisa apply working visa dan aku nggak mau pakai kayak ada beberapa orang yang menyarankan jadi kayak dinunutin perusahaan lain lah apa kayak gitu. Supaya ada sponsor. Untuk sponsor untuk kayak visa apa gitu ada sih Iya, iya. sendiri. Tapi aku ngerasa kok kerja kayak gitu kan nggak enak gitu. Apalagi di China kan termasuk ketat gitu kan. Jadi ya sudah akhirnya pulang Balik sini. balik Oke. kerja sini. Terus lu langsung dapat kerjaan atau nunggu? Lumayan ada nunggunya. Lumayan nunggu ada beberapa bulan. Baru pas 2017 awal itu baru masuk ke sekolah ngajar di sini. Oke, 2017 sampai sekarang ya, sekitar 3 tahun ya. Iya. Nah, lu ngajar anak SD, SMP? Kalau sekarang SD sampai SMA semua sudah ngajar. SD sampai SMA? Iya. SD sampai SMA. Berarti satu hari lu bisa ngajar berapa kelas? Gini, karena aku sekarang ngajarnya kan di 2 sekolah yang berbeda. Oh. Ngajar SD di satu sekolah, yang satu sekolah lagi itu SMP sama SMA-nya. Gitu. Tapi mereka kelasnya tuh berparalel cuman satu kelas. Jadi hitungannya cuman ya nambah 6 kelas aja gitu. Tinggal dibagi hari aja. Nah, lu SMA kelas berapa ngajarnya? SMP SMA 1 2 3 semua ngajar. Semua? Iya, kelas 7 sampai kelas 12 aku megang sih. Lu nggak digangguin sama arah SMA? Itu yang ditakutkan. Karena dulu SMA sempat suka godai lause-lause kan dulu. Kayak dikerjai lah, yang ditinggal tidur lah apa. Tapi ternyata aku kemungkinan memilih SMP dan SMA yang tepat gitu ya. Jadi anak-anaknya ini juga welcome sih, enggak. Jadi kadang-kadang kalau nawar-nawar tugas tuh ya nyantai tapi masih sopan lah untungnya gitu. Jadi pertama kali lu ngajar nggak ada pengalaman, misalnya di SMA gitu ya. Loh ini guru ini kok pantaranku gitu. Nah itu, jadi kadang-kadang ada ada anak yang tak ajar itu kadang-kadang kelolosan gitu, keceplosan. Kadang manggil lause, nanti kalau waktu tanya lewat WhatsApp atau apa, C gitu. Ada sih yang kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya mereka nggak sengaja, maksudnya bukan yang sengaja mau nggak sopan atau apa, aku sih nyantai aja. Berarti lo bukan tipe guru killer ya? Tergantung. Oh tergantung ya? Tergantung. Kalau muridku yang SD sih rata-rata ngomong lause itu jahat ya. Sudah biasa. Iya, sudah biasa. Ngomong ke aku langsung pun aku sudah biasa. Oke. Nah, nanti sebelum masuk ke profesi lu ya, ini masih di paparan dulu deh. Lu suka duka lu apa untuk profesi guru saat ini? Kalau sukanya tuh sebenarnya banyak sih. Jadi anak-anak itu gimana pun mereka tuh polosnya pasti ada. Walaupun berarti sampai SD sampai SMA pun tuh masih ada. Iya? Yang aku hadapi itu ada gitu loh. Oke. Jadi mereka ini bukan anak-anak yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Tapi secara kedewasaan mereka tuh sudah di atas ukuranku waktu aku kecil gitu loh. Pemikirannya lebih kritis, terus yang kadang-kadang lucu itu jalan pikirannya mereka gitu loh. Apalagi yang SD ya. Contohnya? Gini, anak-anak SD sekarang itu kalau yang aku beberapa tahun pegang, mereka itu pengen dianggap sudah besar dengan mindset seorang anak kecil. Oke. Jadi yang lucu itu ketika kita ngotot-ngototan di kelas gitu loh. Ada murid itu satu pernah bilang, lalu kenapa kok kasih kita tugas? Kan kita bayar uang sekolah, kok kita disuruh-suruh?
Itu pertama SD denger itu. itu, oh iya SD, bener-bener SD. Terus pertama kan ya kaget tuh, wih kok ngomongnya kayak Ngoyak gini ya gitu kan, istilahnya. kok meliti gitu kan istilahnya kan. Cuman Oke. satu lagi ketika kalau aku cuman lihat dari situ pasti yang ada tuh marah kan, maksudnya nggak terima gitu loh, maksudmu apa ngomong kayak gitu. Tapi ketika aku coba tarik lagi gitu loh, ini sorry to say ya memang dari rumahnya sudah dibiasakan seperti itu. Misalnya manja lah atau Bukan hanya manja, misalnya kayak anak ini ada satu pelajaran gitu nggak ngerti, terus tanya mamanya, kamu ya apa nyos Daisa, terus dia bilang nggak tahu mah, kemarin nggak usah jelas nggak jelas gitu. Terus orang tuanya tahu-tahu bilang gini, mama itu sudah bayar kamu sekolah, kamu nggak ngerti kamu tanya Ya. gitu loh. Terus kalau misalnya ada tugas apa ya lo semua ini kok kasih tugas susah. Nah dari situ kan jadi akhirnya ke-build di mindsetnya anak Iya. itu gitu loh, mamaku sudah bayar uang sekolah gitu loh. Lu Gitu ngapain sih. nyusahin aku gitu. Nah itu kan Mestinya jadinya akhirnya gampangin jadi aku. lucu gitu kan. Oke. Gitu. Jadi ya ada serunya di situ sih. Jadi kalau mau dibawa marahnya toh, dukanya toh ya banyak lah pasti. Tapi SMA ada juga yang mikir kayak gitu. Kalau SMA enggak sih. Mereka enggak Enggak. mikir kayak gitu. Cuman mereka lebih ke ya sudahlah gitu loh. Mau enggak mau aku bisa ya sebisaku. Oh Gitu gitu. sih. Kalau murid-muridku kebanyakan gitu. Tapi ya sesusah apa sih Mandarin? Mandarin susah apa enggak itu tergantung ini sih. Tergantung anaknya sendiri sebenarnya. Karena kan anak-anak sekarang itu tumbuhnya waktu kecilnya itu kebanyakan mendengarkan bahasa Inggris kan. Dari Ya. lagu-lagu, dari apa. Betul. Bahkan ada orang tua tuh yang lebih prefer ngajarin anaknya 1, 2, 3 daripada 1, 2, 3. Nah itu aja udah susah, apalagi dimasukin ER, san lagi kan tambah pusing gitu loh. Apalagi Mandarin kan punya huruf sendiri, Iya. grammarnya sendiri. Jadi apa ya, mereka begitu lihat tuh rasanya kayak langsung sakit kepala gitu. Udaan. Ya masalahnya kayak anakku ya. Itu karena Mandarin juga. Misalnya di sekolah gitu kan. Wah gampang sekolah ini Mandarin nih gitu. Les kan? Iya. Les toh. Tapi sampai sekarang gak bisa ngomong. Karena di rumah nggak ada yang diajak omong gitu loh. Karena bapaknya gak bisa. Nah, satu lagi sama mungkin tontonannya dia. Karena kalau misalnya kita lihat kayak video-video kayak di YouTube, di TV itu kan kebanyakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia lagi kembali kan. Jangan lupa bahasa Korea. Nah itu bahasa Korea. Nah itu masalahnya kayak adikku sendiri yang paling kecil bisa bahasa Korea, bisa baca gara-gara nonton gitu loh. Iya. Tapi kalau Mandarin itu kan sudah apa ya? Kayak waktunya tuh sudah lumayan lewat gitu lah. Itu kan zaman-zamanku SD, Meteor Garden apa itu kan itu zaman SD loh. Apalagi yang apa Pai Sucen lah apa itu kan malah ke belakang Justru lagi. itu karena kebanyakan ini kita ngomong Mandarinnya dulu ya. Kebanyakan film Mandarin itu kurang diminati. Kecuali film Mandarin yang misalnya kayak Meteor Garden versinya Taiwan. Nah, kayak gitu. Tapi kan cuma sekilas. Setelah itu Nah, balik drakor semua akhirnya. karena yang masukinnya nggak ada kan, berarti Iya. yang di TV-nya nggak masukin gitu loh. Dan lagi keterbatasan subtitle mungkin kan. Kalau misalnya ada beberapa kayak temanku tanya, ini aku mau anakku nonton film kartun Mandarin, kamu ada rekomendasi apa? Aku bisa rekomen. Tapi begitu mereka tanya ada subtitle bahasa Indonesianya nggak? Ya, aku ngomong nggak semua ada gitu loh. Dan film Mandarin pun menurutku ada beberapa yang kalau masuk ke Indonesia tuh perlu lumayan disaring lagi. Karena Iya. menurutku ada beberapa kata-kata yang bagi mereka biasa masuk di Indonesia itu sudah termasuk kasar, nggak mungkin dimasukin dalam film kartunnya anak-anak Betul. sih. Lah misalnya anakku ini suruh nonton Tolyong tuh. Enggak mau. Nggak mau. Papanya mau, anaknya enggak mau. Soalnya itu dulu zamannya papanya, bukan zamannya anaknya. Loh, itu Tolyong tuh terbaru loh. 2000 piro itu 18 loh. Iyalah, tapi kan Kan sing buat main mereka- ganteng-ganteng. Lah itu yang drakor kan juga sama sih dipilih kan sing ganteng-ganteng. Nah, masalahnya kalau menurutku ya kalau drama-drama Taiwan apa itu sekarang pun mereka dandanan cowok-cowoknya mengarah ke dandanan ala Korea gitu loh. Iya. Jadi kayak Meteor Garden kan baru ada remake-nya lagi kan 2011 sama 2018. Jadi aku nonton zaman SD sama kemarin kan baru nonton lagi. Beda banget. Enggak lah, aku tetap lebih suka yang 2011. Iya, Karena 2018 iya. terlalu cantik-cantik unyu-unyu apa gitu cowok. Oh, jangan ngomong gitu di depannya anakku. Itulah Oke. beda-beda ini sudahan. Oke. Nah, oke, kita ngomong itu ya. Jadi suka duka lu misalnya tadi lu ngomong dukane bukan duka sih ya. Pengalaman lu selama ngajar ada anak-anak sing merasa aku ini sudah Iya, bayar. iya. Jadi kita nih Lu kayak aja guru les gitu. iya, aja mempersulit. Iya, benar. Oke. Nah, sukanya apa? Sukanya itu dari yang
kelihatan duka itu kalau kita bisa apa ya, kita mau ambil waktu untuk melihat lebih jauh. Itu akan ada kayak apa ya? Akan ada kayak sukanya sendiri gitu menurutku ya. Apalagi salah satunya gini. Mumpung aku nih menjadi guru, ketemu anak-anaknya orang sebelum punya anak. Jadi ketika ada anak yang misalnya agak unik gini, oh cukup tahu berarti aku nanti jadi orang tua jangan sampai anakku kayak gini. Diambil kayak ya diambil pelajarannya itulah yang lebih seru sih. Nah, gitu. Lu tadi ngomong lu pernah pengen jadi chef, lu pengen jadi tour guide, lu pengen jadi guru. Ada lagi enggak? Enggak sih. Enggak, sampai ya? sekarang gitu aja. Nah, lu kok tiba-tiba seneng guru? Padahal chef kan lu seneng masak. Aku nggak tahu tour guide itu karena lu seneng traveling. Jalan-jalan atau? gratis. Oke, seneng Jalan-jalan traveling lu ya. dibayar. Traveling kan. Nah, kenapa lu tiba-tiba langsung jadi guru? Enggak, maksudku pergumulan apa sih sehingga lu memutuskan, ya wis, aku mau profesiku jadi guru. Itu kebawa sih dari kecil gitu. Mungkin juga bisa jadi keluarga dari mama itu kan banyak yang berprofesi jadi dosen juga. Opaku guru, omaku sekolah guru. Jadi apa ya, oma itu dulu waktu aku kecil suka cerita-cerita tentang opa. Nah walaupun aku kan nggak pernah ketemu sama opa kan. Terus kalau misalnya kayak di gereja, kayak misalnya di kantin apa itu kan banyak oma-oma yang tato datang. Kamu tahu aku dulu nih muridnya opamu. Terus tato cerita apa. Dan aku pun lihat sendiri gitu loh, opa itu sama oma kemarin sempat ditunjukkan kayak sertifikatnya opa, ijazahnya opa, buku pelajaran yang opa bikin. Itu tuh benar-benar kayak apa ya? Menginspirasi gitu loh. Jadi kayak pengen gitu. Jadi walaupun apa ya, walaupun istilahnya aku sekarang di saudara-saudaraku mereka rata-rata semua dosen gitu. Cuman aku aja yang sekolah di sekolahan ngajarnya. Tapi menurutku apa ya? It's more to a calling. Gitu loh. Daripada cuman cita-cita gitu sih. Nah, momennya kapan lu akhirnya bertekad, ya wis, aku cita-citaku jadi guru nih? Waktu itu kan ternyata aku masuk di BNU, Beijing Northern University, itu ternyata sebenarnya IKIP istilahnya, sekolah guru. Oh, sini dulu ada IKIP ya. Kayak IKIP itu. Nah, jurusan yang paling bagus di situ kalau untuk orang lokal itu psikologi. Nah, lalu jadi kok dalam apa ya, di bahasa Mandarin setiap universitas yang harusnya normal university itu pasti universitas keguruan. Gitu. Nah lalu waktu itu memang ada optionnya, bisa ambil bahasa dan budaya China, bisa ambil bisnis Chinese, sama ini yang ngajar bahasa Mandarin, jurusan ngajar. Aku nggak mau belajar sastra terlalu dalam karena itu jadi penyair serem. Itu yang pelajaran bikin nangis itu di situ soalnya. Pentolannya di situ. Pulang jadi penyair lu. Aduh jangan. Terus kalau bisnis nggak tahu, aku dari dulu nggak pernah tertarik sama yang ada hubungan ekonomi, manajemen, bisnis itu. Oh gitu. No. Oke, nanti kita bahas ya. Terus lalu, terakhir kok ya ketepaan ada jurusan guru dan jurusan psikologinya di uni ini bagus gitu loh. Why not? Tuh. Lu ngambil antara, nah kan ada dua, antara psikologi sama apa, sastra Mandarin. Bukan ya, apa? Apa ya? Ya keguruan kayak keguruan bahasa Mandarin, lebih kayak gitu. Lu kenapa milih keguruannya akhirnya? Apa psikologi nggak bisa jadi guru misalnya? Karena di dalam jurusan ngajar itu juga ada psikologinya kan sudah. Jadi ya sekalian aja diambil gitu. Berarti memang dari awal lu sudah tertarik dengan guru gitu, karena banyak keluarga dari mama yang dosen atau pengajar gitu ya. Mungkin kebawa arus gitu mungkin ya. Nah, yang kita tahu kan orang tua kan punya bisnis, ya toh. Papa lu itu bisnisnya apa sih? Kontraktor, iya. Iya toh. Pengepul, iya. Sorry om. Pengepul, gak tahu bisnis. Aku gak ngomong apa-apa, Pi. Terus udah ada bisnis lain. Lu kok nggak mau nerusin bisnisnya papa lu? Lu pernah ditawarin nggak sih sama mama lu ya, papa lu misalnya? Enggak. Oh enggak. Malah papa dulu pernah bilang, kamu mau apa jadi apa silakan. Nah sekarang dari pemikiran lu sendiri, lu kok nggak mau? Iya aku tak nerusin bisnis papaku deh, gitu. Sorry, karena gini, kalian bertiga kan cewek semua nih. Iya. Iya toh. Nah, suatu saat kan pasti menikah. Menikah ada dua kemungkinan, ikut suami, ya toh, keluar rumah, atau
nyulik anaknya orang, jadi suami masuk ke rumah. Kenyataannya banyak yang gitu soalnya. Nah, berarti kalau itu suami, oke, nanti mungkin ada yang nerusin. Tapi kan ada juga yang enggak, ya. Nah, lu sendiri kenapa kok nggak tertarik? Tadi lu ngomong bisnis, manajemen lu nggak tertarik nih, keuangan nggak tertarik. Tapi di situ kan ada HRD-nya misalnya, atau ada apanya. Lu kok nggak tertarik nurusin usahanya papa mama? Waktu dulu sempat kalau libur kuliah gitu kan sama mama diajak ikut bantu di kantor papa. Yang tak kerjakan dan yang aku suka cuma ngecek bon. Sama kayak koreksi kan. Oh, gitu. oke, Jadi ngecek jadi bon. ya cuman itu aja gitu loh. Apa ya? Mungkin kadang-kadang gini, mungkin kayak dulu oma enggak pernah ada ngomong kamu nanti jadi guru apa gitu, enggak ada gitu. Tapi kan dari semua yang kita jalani ada menginspirasi, ada yang kita cukup tahu aja. Oke. Nah, kalau buat aku bisnisnya papa ya bukan Pokoknya hanya tahu bisnisnya aja. papa. Jadi aku lebih ke oke, itu prestasinya papa, itu kebanggaannya papa. That's it gitu. But that's not mine. Cut. Conversation is off. Pokoknya aku bisa, kamu enggak. Kamu urusanmu. Halo Sobat Podcast, terima kasih udah mengikuti video podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk ikuti lanjutannya ya. God bless.